Jika di konten sebelumnya kita sudah membahas M134 minigun, kali ini kita akan membahas versi ukuran besarnya. Ia adalah senapan Gatling kelas berat M61 Vulcan. M61 Vulcan adalah persenjataan utama untuk armada sayap tetap Angkatan Udara Amerika. Setelah memasuki layanan pada tahun 1959, meriam ini digunakan luas di Vietnam. Ia pun dikreditkan telah menembak jatuh 39 pesawat MiG selama perang. Dan setelah lebih dari 50 tahun pelayanan, M61 masih ditemukan pada pesawat tempur Amerika dan juga digunakan oleh CIWS Phalanx milik Angkatan Laut yang sudah kita bahas di channel Master Military. Dan untuk lebih jelasnya, berikut pembahasan singkat mengenai M61 Vulcan. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pihak militer Amerika Serikat mendapat momentum yang sangat menguntungkan saat merancang jenis senapan Gatling. Selain muncul sebagai pemenang, Amerika juga mendapat keuntungan lebih ketika industri militernya berhasil mendapatkan banyak teknologi persenjataan baru yang diperoleh dari musuh-musuhnya, terutama teknologi persenjataan Jerman yang terkenal canggih dan modern. Mulai dari situ, arah baru perkembangan senjata militer terus mereka kembangkan. Salah satu aspek yang paling penting adalah untuk mempersenjatai pesawat militer. Karena pada periode itu, penggunaan jenis pesawat turbojet memang sedang populer. Munculnya pesawat jet di akhir Perang Dunia Kedua juga sangat mempengaruhi perkembangan senjata api kaliber besar. Karena dengan kecepatan terbang yang jauh lebih cepat, pesawat jet akan sulit dilumpuhkan menggunakan jenis senapan mesin konvensional, karena jenis senapan single barrel memiliki keterbatasan pada rate of fire-nya yang rendah. Nenek moyang dari senapan Gatling sebenarnya sudah berhasil ditemukan pada periode tahun 1860-an. Tetapi di masa awal perkembangannya banyak sekali menuai pro dan kontra. Untuk menciptakan senapan Gatling modern, akhirnya Angkatan Udara Amerika menunjuk pabrikan General Electric untuk segera menghidupkan kembali proyek lama mereka. Sebelum itu, pihak pabrikan ternyata sudah mulai merancang senapan Gatling multi-barrel. Tetapi proyek tersebut sempat terhenti karena keterbatasan sumber daya, di mana teknologi yang ada pada saat itu belum memungkinkan mekanisme putaran multilaras secara otomatis. Dengan hadirnya pesawat tempur bertenaga turbojet, membuat ide lama tersebut muncul lagi ke permukaan. Hal ini berdasar dari pasokan energi yang dihasilkan dari pesawat jet, karena mesin jet menawarkan daya listrik yang lebih dari cukup untuk bisa mengoperasikan senapan Gatling secara otomatis. Tak menunggu waktu lama, kesempatan ini segera dimaksimalkan oleh pihak pabrikan dengan menyempurnakan senjata hasil rancangan Richard Gatling. Mereka pun berhasil mengembangkannya dengan menggunakan teknologi senjata hasil rampasan perang, yaitu MG213C dari Jerman. Tepat di pertengahan tahun 1949, prototipe senapan Gatling T45 seri pertama berhasil diselesaikan dengan mengusung kaliber amunisi 15 mm. Namun karena masih dirasa belum cukup, pihak pabrikan dituntut untuk terus mengembangkan senjata rancangannya sampai memperoleh hasil yang diinginkan. Akhirnya di awal tahun 1950, Angkatan Udara Amerika memutuskan untuk meningkatkan kaliber amunisi yang digunakan. Berdasarkan permintaan tersebut, lahirlah prototipe seri kedua, yaitu T171 dan T150. Kedua senapan tersebut selesai diuji coba pada tahun 1952. Dan yang muncul sebagai kandidat utamanya adalah seri T171, yang mana ia adalah cikal bakal dari M61 Vulcan yang masuk ke tahap produksi. Jika dilihat dari spesifikasi yang ditawarkan, M61 Vulcan seri awal memiliki variasi modularitas yang berbeda. Saat menggunakan mut ringan, bobotnya sekitar 92 kg, sedangkan saat menggunakan konfigurasi mut lengkap, bobotnya bisa melonjak hingga 112 kg. Berat itu pun belum termasuk komponen magasin dan amunisi. Pada bagian dimensi, dari ujung laras sampai ke bagian blok receiver belakang, M61 memiliki panjang keseluruhan 1827 mm. Sedangkan untuk barrelnya, ia menggunakan 6 pucuk laras berkonfigurasi melingkar yang memiliki 6 guratan alur ke arah kanan. Masing-masing larasnya memiliki panjang yang sama, yaitu 1200 mm. Kelebihan dari penggunaan laras lebih dari satu ini
adalah membuat senapan jauh lebih stabil dibanding dengan senapan mesin berlaras tunggal. Terlebih, semakin banyak laras yang digunakan, maka akan mampu membuat senapan untuk tetap dingin walaupun ditembakkan secara terus-menerus. M61 Vulcan adalah senapan mesin yang menggunakan sumber tenaga eksternal, alias tidak mengandalkan gaya tolak balik ataupun aliran gas propelan yang dihasilkan dari ledakan peluru, di mana mekanisme penembakannya bekerja secara elektrik alias menggunakan motor listrik. Meski begitu, ada juga varian Vulcan yang menggunakan mekanisme pengoperasian gas, tetapi varian yang paling umum digunakan tetaplah versi elektrik. Kelebihan lain yang dimiliki senjata ini terletak pada stabilitas tembakannya. Dengan meniadakan komponen tabung aliran gas, detonasi peralihan dari peluru satu ke peluru selanjutnya dapat dilakukan secara halus tanpa perlu khawatir adanya kegagalan sistem, sehingga membuat proyektil yang ditembakkan meluncur keluar dengan sangat stabil. Untuk sumber pasokan tenaganya, berasal dari motor listrik beraliran DC. Sumber listrik ini bisa dipasok dari sistem kelistrikan dari platform yang dipasanginya. Prinsip kerja dari mekanisme ini yaitu dengan memanfaatkan sistem rotari yang diperoleh dari putaran motor listrik. Putaran tersebut berguna untuk pemuatan amunisi, menggerakkan laras, dan juga mengatur rotasi dari bilik ledaknya. Tiap-tiap larasnya memiliki komponen ball carrier dan pena pemukul sendiri-sendiri, sehingga setelah peluru dimuat dan ditembakkan, selongsong bekas tembakan akan terbawa oleh putaran bilik ledak, yang kemudian akan keluar secara berurutan dengan arah yang sama melalui port ejector. Kemudian untuk amunisi yang digunakan, M61 Vulcan didesain untuk menembakkan amunisi kaliber 20x102 mm, di mana pelurunya dimuat dalam magasin yang disimpan dalam drum magazine. Jenis amunisi yang digunakan terdiri dari M55A1 atau A2 target pushing, M53 armor pushing incendiary, dan juga M54 high explosive incendiary. Untuk performanya, M61 Vulcan mampu menembakkan peluru sebanyak 6.000 butir per menitnya, hampir 4 kali lipat dari kecepatan tembakan senapan mesin berlaras tunggal. Sedangkan untuk kecepatan peluru atau muzzle velocity-nya adalah 1050 meter per detik, dan jarak tembak efektif tembakannya berada di range 600 sampai 1000 meter. Dalam sejarah penggunaannya, pesawat pertama yang dilengkapi dengan meriam M61 Vulcan adalah pembom tempur F-105 Thunder Chief. Sedangkan debut tempur pertamanya terjadi ketika Perang Vietnam. Pada tanggal 4 April 1965, Angkatan Udara Amerika yang terdiri dari 2 unit pesawat F-100 Super Sabre dan 8 unit F-105 Thunder Chief yang dipersenjatai dengan M61 Vulcan terlibat kontak langsung melawan 4 unit pesawat MiG-17. Salah satu dari jet tempur F-105 saat itu dipiloti oleh Kapten Donald Gilgus. Saat dogfight tersebut, Kapten Gilgus mengklaim bahwa dirinya berhasil menjatuhkan 2 unit pesawat MiG-17 dengan menggunakan M61 Vulcan miliknya. Namun klaim tersebut belum sepenuhnya valid, karena catatan pertama yang berhasil mengkonfirmasi penembakan dengan Vulcan terjadi pada tanggal 29 Juni 1966, ketika Mayor Fred Racey berhasil menembakkan 200 butir peluru dari M61 untuk menjatuhkan 1 unit MiG-17 Vietnam. Masa-masa keemasan Vulcan sendiri berlangsung pada periode tahun 70-an, di mana banyak dari pesawat tempur Amerika menggunakannya sebagai senjata utama. Sebut saja jet tempur F-15, F-16, dan juga F-18 Hornet yang berhasil mengimplementasikan penggunaan senjata ini secara efektif. Nah, itulah tadi sedikit ulasan mengenai M61 Vulcan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam M2 Rifle.